Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Saat ini, Beecher telah menguasai Baskerville Fang tingkat kelima. Jika aku bisa meningkatkan manaku, aku akan bisa mencapai posisiku sebelum regresi. Beecher juga merasakan bahwa lubang mananya saat ini juga semakin berkembang. Kali ini aku merasa lubang manaku sudah berkembang sebanyak satu dimensi melalui pengetahuan. Aura yang mengalir pada tubuh Beecher saat ini merupakan pertanda sebuah graduate. Sepertinya Beecher telah naik level dari high rank sword expert menjadi low rank graduate. Level ini merupakan level yang dicapai Beecher di usia 30 sebelum dia regresi, dan kini bisa diraihnya yang masih berumur 8 tahun. Sword graduate jauh lebih hebat daripada sword expert. Di saat aura dalam bentuk gas itu berubah ke bentuk cairan, kepadatannya bertambah dan kemampuannya untuk berubah bentuk akan menjadi lebih leluasa. Beecher pun telah berhasil mendapatkan swordsmanship yang lebih hebat dari apa yang telah dia punya sebelum dia regresi. Swordsmanship yang tidak akan berhenti di tingkat 5 saja, bahkan bisa mencapai tingkat Fang ke-10. Teknik swordsmanship yang didapat Beecher saat ini mempunyai potensi tak terbatas. Beecher juga merasakan bahwa teknik stepping canline yang dia pelajari sebelumnya bertambah kuat dan lebih cepat. Batasan pertumbuhan itu sangat terlihat jelas. Dibandingkan dengan itu, teknik Embed Arcing Tat merupakan swordsmanship sempurna yang menggabungkan penyerangan dan pertahanan dan tidak memiliki batasan dalam perkembangannya. Menurut Beecher, kalau dia tetap fokus, maka Beecher bisa mengalahkan seseorang yang berada di mid rank graduate. Beecher juga akan mempunyai 100% tingkat keberhasilan jika itu menghabisi lawan secara diam-diam, dan mempunyai tingkat 50% jika pertarungan secara frontal. Menurut Beecher, masalahnya sekarang adalah seberapa besar kekuatan yang harus Beecher beberkan kepada Hugo. Jumlah kekuatan yang Beecher beberkan harus benar-benar pas. Beecher juga harus menanamkan level ekspektasi yang cukup pada Hugo supaya dia bisa terus mengambil keuntungan dari Hugo. Saat itu Beecher mengeluarkan kaca pembesarnya. Kaca pembesar itu dia gunakan untuk membakar buku yang telah dia pelajari sebelumnya. Dengan ini Beecher bertujuan supaya kesempatan bagi Hugo dan anjing pelajarnya untuk mencapai Fang tingkat ke-10 telah lenyap, dan hanya Beecher yang mempelajari tingkat ke-10 tersebut. Menyadari ada sesuatu yang terbakar, dua penjaga sebelumnya langsung menghampiri Beecher. Mereka berdua menanyakan apa yang telah Tuan Muda Beecher lakukan. Beecher berpura-pura bahwa dia tidak sengaja membakar buku tersebut karena dia lalai saat meninggalkan kaca pembesarnya. Kedua penjaga itu tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mereka berdua juga merasa bersalah karena telah lalai menjaga Tuan Muda Beecher, dan juga buku yang terbakar itu merupakan buku yang tidak penting. Beecher juga berkata bahwa para kenek sekarang sedang sibuk karena ada masalah tambang dengan klan Morgul. Maka dari itu, kalian harusnya tidak punya waktu untuk memperhatikan hal sepele seperti ini. Beecher juga berkata, mungkin akan lebih baik
Kalau kalian menganggap kejadian ini tidak pernah terjadi, kedua penjaga itu terlihat senang karena Tuan Muda Picir juga mengerti keadaan mereka. Kalau begitu, mari rahasiakan ini. Kalian juga pasti sedang sibuk, bukan? Maaf, telah menghabiskan waktu kalian. Baik, Tuan Muda Picir. Melihat sikap Picir barusan, kedua penjaga itu langsung memuji Picir. Menurut mereka, Tuan Muda Picir adalah anak yang baik. Dia bahkan memikirkan perspektif bawahannya. Dia juga adalah seorang tuan muda yang layak untuk kita hormati. Saat ini, Picir diperintahkan Hugo untuk menemuinya di ruangannya. Hugo langsung menanyakan apa yang telah Picir peroleh dalam sehari setelah memasuki perpustakaan 10.000 buku. Picir berkata, hanya sedikit. Mendengar itu, Hugo pun terlihat sangat penasaran. Picir mengatakan apa yang dia rasakan saat di perpustakaan adalah sesuatu yang hangat dan tajam, dan di saat bersamaan sesuatu itu terasa lembut. Mendengar itu, mereka berdua terkejut. Barrymore juga langsung menanyakan apakah Tuan Muda Picir telah mendapatkan aura. Menurut Hugo, aura merupakan bukti bahwa seseorang benar-benar telah memasuki dunia pedang. Bahkan orang jenius yang berlatih tanpa istirahat harus berusia 15 tahun untuk mencapai low rank sword expert. Menurut Hugo, ini benar-benar mustahil. Jika melihat Picir sekarang yang masih berusia 8 tahun, apa kau bisa menunjukkan aura itu kepada ayahmu ini? Tentu saja, kepala klan. Dengan demikian, sekarang Hugo ingin membuktikan sejauh mana kekuatan Picir sekarang dengan membawanya ke sebuah arena pertarungan. Seluruh Hon Muda juga berkumpul untuk menyaksikan kemampuan Picir. Picir juga terlihat sangat siap untuk menerima apapun tantangan yang akan diberikan kepadanya. Saat itu, Barrymore menanyakan ke Hugo, bagaimana cara Anda untuk mengukur kemampuan Tuan Muda Picir? Hugo berkata, dia akan mengirimkan Demonic Beast yang cocok dengan kemampuan Picir. Demonic Beast yang akan Hugo keluarkan telah dia buat kelaparan sebelumnya. Itu bertujuan untuk membuatnya lebih sensitif. Demonic Beast yang akan Picir hadapi saat ini adalah sebuah orc dengan tingkat bahaya rating C. Para murid yang melihatnya sangat terkejut. Bukankah ini terlalu berlebihan bagi anak yang masih berumur 8 tahun untuk menghadapi orc? Karena pada umumnya mereka harus berumur 15 tahun untuk melawan sebuah orc. Namun jika ada masalah, kenaik penjaga pasti juga akan ikut campur. Saat itu Hugo memerintahkan untuk melepaskan rantai dari orc tersebut. Setelah rantai itu terlepas, orc yang telah kelaparan dan selalu dikurung seketika langsung mengamuk. Dia langsung menuju ke arah Picir untuk memangsanya. Dengan tenang, Picir juga bersiap untuk melakukan serangannya. Di saat orc itu akan mencengkeram Picir, Picir langsung menggunakan auranya untuk memotong tangan orc tersebut. Para murid yang melihatnya sangat terkejut. Bagaimana dia melakukannya? Orc itu juga terkejut. Secara cepat, tangannya telah terpotong. Di saat pandangan orc telah teralihkan, dengan cepat Picir bergerak untuk melakukan serangan berikutnya. Dia langsung mengincar dan memotong kaki kiri dari orc itu. Dengan begitu, Picir telah menumbangkan orc yang seharusnya tidak mungkin dia kalahkan. Orc itu juga terlihat kesakitan. Menurut Picir, mungkin orc itu kaget karena dia terluka untuk pertama kalinya. Picir juga melihat skill unik dari orc yang bernama Rapid Regeneration.
tidak bisa aktif. Itu disebabkan karena Beecher memiliki skill Hemorrhage yang dia dapatkan setelah mengalahkan Hellhound. Tidak mungkin Demonic Beast rank C bisa menghentikan skill dari Demonic Beast rank B seperti Hellhound. Melihat Beecher yang mampu menumbangkan orc, para murid saat itu heboh. Bagaimana caranya melakukan itu? Apa mungkin dilakukan tanpa menggunakan mana? Tapi mustahil anak berusia 8 tahun mengeluarkan mana. Dengan semua kejadian itu, Hugo terlihat masih bingung. Menurut Beecher, tatapan Hugo mengatakan bahwa Beecher belum menunjukkan apa yang telah dia pelajari di perpustakaan. Beecher pun berniat akan menunjukkan hal lain yang lebih menarik. Seketika Hugo beserta Barrymore sangat terkejut yang melihat Beecher saat ini menggunakan pedang aura, teknik pedang mematikan graduate. Orc yang terlihat sudah kesusahan untuk bergerak, tiba-tiba dia merasakan aura yang sangat menakutkan. Secara cepat Beecher menghujamkan pedangnya. Seketika tubuh orc itu langsung hancur. Hugo sangat kagum melihat teknik Beecher yang telah dia keluarkan barusan. Hugo juga menanyakan pendapat Barrymore mengenai kejadian ini. Barrymore berkata, "Selamat kepala klan, orang jenius generasi ini telah ditemukan. Bahkan di antara semua klan lainnya di Kekaisaran tidak akan ada si jenius seperti dia lagi." Namun saat itu Hugo melihat ada yang sedikit aneh yang terjadi pada orc-nya, bahwa kemampuan orc adalah regenerasi mereka. Tetapi orc yang sedang dilawan Beecher belum berhenti mengeluarkan darah. Kelihatannya Hugo tidak mengetahui skill Hemorrhage dari Beecher dan menganggap Beecher telah melawan orc yang telah dilemahkan. Menyadari hal itu, Beecher langsung mengajukan permintaan kepada Hugo. "Apakah ada yang lebih kuat dari orc yang bisa kulawan sekarang?"